Puji nama Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saat ini kita mau puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan kau gembala kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka kitab kita di dalam Ayub pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Saya membacakan bagi kita semua. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah, karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas, milik pusaka apakah yang ditetapkan yang mempuasa dari tempat yang tinggi. Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia, karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri? Kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya, malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku, jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku, dan lenganku dipatahkan dari persendiannya, karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, kita sudah membaca panjang lebar dari ayat pertama sampai ayat yang ke-23 dalam Ayub pasal 31. Jemaat diberkati Tuhan, saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu iman yang kuat. Sekali lagi, tema kita yaitu iman yang kuat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang iman. Saya percaya semua orang Kristen pasti memiliki iman kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah iman kita iman yang kuat, atau iman kita yang biasa-biasa saja, atau iman kita yang lemah? Nah, apa perbedaan iman yang kuat dan iman yang lemah? Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tahu kalau iman yang kuat, kita melihat
salah satu tokoh Alkitab, yaitu Ayub. Hari ini kita belajar tentang Ayub, bagaimana dia memiliki iman yang kuat. Kenapa saya katakan dia memiliki iman yang kuat? Kita melihat segala persoalan yang dia alami. Bahkan ketika orang pun menyalahkan dia, dia sanggup mengatakan, dia sanggup menyampaikan, atau dengan imannya dia katakan bahwa saya tidak melakukan celah dan tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dia berani ucapkan itu dengan iman, sehingga kita melihat bukti dari perkataannya itu benar adanya, dan benar Tuhan memberkati dia, karena kita tahu bahwa dia memiliki iman yang benar-benar kepada Tuhan. Dan bagaimana dengan iman yang lemah? Kita melihat iman yang lemah adalah orang yang selalu mudah tergoda oleh keinginan dunia, mudah jatuh ke dalam dosa. Mungkin tergoda dengan uang, tergoda dengan perempuan, mungkin tergoda dengan kekayaan, tergoda dengan istri orang lain, suami orang lain, bahkan milik orang lain tergoda. Sehingga ketika itu dihadapkan kepada dia, dia tidak kuat imannya, dia lemah, tidak bisa menguasai diri. Itu salah satu contoh orang yang memiliki iman yang lemah. Jemaat diberkati Tuhan, dan saat ini kita mau belajar tentang Ayub. Kalau dalam perikop dalam Alkitab dikatakan di sini, sekali lagi Ayub mengakui tidak bersalah. Dia berani mengakui kepada semua orang bahwa dia tidak melakukan kesalahan, bahwa dia benar-benar orang yang saleh dan benar-benar orang yang takut Tuhan dan tidak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Sehingga dia katakan, apakah saya mempermainkan seorang perempuan? Apakah saya tidak memberikan anak yatim piatu makan atau pakaian? Justru dikatakan dia merawatnya, dia membantunya. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita tidak mampu atau tidak berani mengungkapkan kepada orang lain, saya adalah orang benar, saya tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa sepanjang hidup saya. Saya percaya di dalam dunia ini tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti Ayub yang berani, mampu, sehingga dikatakan di muka bumi Ayublah orang yang saleh, takut akan Allah, bergaul dengan Allah. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang penting kita pelajari dari tema hari ini, yaitu iman yang kuat. Firman Tuhan hari ini mau mengajar kita, mau mengajak kita supaya kita memiliki iman yang kuat seperti Ayub. Persoalan atau goncangan hidup yang kita alami, Tuhan mau ajarkan supaya kita tetap kuat, tetap berdiri tegak, walaupun mungkin dalam situasi lemah, kita terkadang ingin jatuh, ingin menyerah, ingin melakukan kesalahan, ingin melakukan dosa. Namun Tuhan hari ini mau ajarkan kita dari Ayub, kita boleh memiliki iman yang kuat, mengakui, menyampaikan bahwa saya benar-benar adalah orang yang benar. Namun perkataan kita harus sesuai dengan perbuatan kita, sehingga orang lain melihat, dapat diberkati. Jangan hanya sekedar berkata saya orang kuat, saya orang beriman, saya percaya kepada Tuhan, saya mengasihi orang, tapi dalam kehidupan kita tidak seperti itu. Oleh karena itu jemaat diberkati Tuhan, saya percaya kita menjadi orang-orang benar, menjadi orang-orang yang kuat, iman yang kuat, fisik yang kuat, bahkan Tuhan ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa mengajarkan kami. Tuhan, seperti Ayub memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Dia berani mengakui kepada semua orang bahwa dia tidak melakukan kesalahan, karena memang benar adanya. Dia adalah orang benar, dia orang yang takut akan Tuhan, dia orang yang saleh. Kami juga mau demikian Tuhan. Kami mau hidup kami boleh benar di hadapan Tuhan, sehingga kami memiliki iman yang kuat. Kuatkan iman kami Tuhan, ampuni kami dari segala keterbatasan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.